nyambung. Telinganya Rasulullah, gimana? Telinganya Rasulullah agak sedikit melengkung, Bu. Makanya kita lihat kalau orang kupingnya melengkung itu orang cerdas. Ya, rambutnya Rasulullah panjang rapi sekuping, kulitnya Rasulullah kemerah-merahan, jalannya Rasulullah kayak gimana. Ya, makanya kalau kita di dunia banyak mengkaji, mengetahui tentang sifat-sifatnya Rasulullah, tentang akhlaknya Rasulullah, nggak tutup kemungkinan, Bu, kalau hati kita ikhlas, kita akan bertemu dengan Rasulullah melalui mimpi kita. Bahkan para wali-wali Allah bertemu dengan Rasulullah itu semasa hidupnya, ya, itu dalam keadaan terjaga langsung, bukan melalui mimpi. Karena apa? Karena mereka mengamalkan sunnah baginda Nabi besar Muhammad. Mereka jaga alatnya Nabi Muhammad, dia praktekkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ya, makanya sering banyak rugi, Bu. Kita ini hidup, Pak, Bu, ya, kita habiskan umur kita di dunia tanpa sekalipun kita memandang, melihat atau mimpi bertemu dengan Rasulullah. Rugi kita, Bu. Makanya dikatakan di dalam riwayat hadis, ya wel man la yarani fi yaumil qiyamah. Ya, Rasul mengatakan sungguh celaka bagi mereka nanti di yaumul qiyamah, tidak bisa melihat wajahku, kata Rasulullah. Bertanya Sayyidatu Aisyah, istri baginda Nabi, liman ya Rasulullah, siapa mereka orang-orang yang celaka? Banyak riwayat-riwayat hadis Nabi, salah satunya man dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Bagi siapa yang mendengar namaku, kata Nabi, tapi mereka ogah untuk berselawat kepadaku, pelit untuk mengucapkan kalimat selawat kepadaku, bakhil untuk mengucapkan nama kalimat Muhammad di dalam lisan mereka. Di dalam riwayat lain, sungguh celaka bagi mereka, ya Aisyah, mereka di dunia tidak pernah untuk menumbuhkan cinta rasa mahabbah kepadaku, kata baginda Nabi besar Muhammad. Sekali aja kita mimpi wajah Nabi Muhammad, sekali saja kita mimpi wajah Nabi Muhammad, luar biasa indah wajah Nabi Muhammad, Bu, Pak, sangat indah, nggak bisa ya dikatakan. Makanya cinta kepada Nabi itu ada 3 tingkatan, ya. Cinta kepada Nabi, ya, sampai jam 10 ya, betul. Cinta kepada baginda Nabi itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, cinta kelas paling bawah. Cinta kelas paling bawah. Apa itu kelas paling bawah? Ya, kelas yaitu dinamakan kelas ngeles. Bawahnya ini suka ngeles mulu, bukan ngeles belajar, bukan. Nampik mulu, ogah tuh. Yang capek-capean namanya untuk hadir maulid, ogah, nggak mau. Ya, minta bantuan untuk acara maulid, ya, dilihat dulu tuh. Oh, ini 10.000, gue 15.000. Pelit untuk acara Nabi, ya. Tapi untuk acara yang lain, ya, mohon maaf, contohnya 17 Agustus, ada panjat pinang, oh, dilihat 50.000, nambah 70.000, betul Pak Heroy? Betul nggak? Mudah-mudahan kampung sini nggak ada, ya. Kampung sini maulid, masya Allah, semangat untuk sumbangan, ya. Ini kelas ngeles, ya. Seperti siapa? Ada sahabat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelas ini kelas yang nggak mau capek-capean, kelasnya maunya senang aja, ya. Di mana ada acara, di situ ada makan, dia di situ ada. Ogah males-malesan, ogah capek-capean, ogah ngeluarin duit, ogah banting tulang segala macam jeripaya, ogah. Ada dulu di zaman Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sa'labah. Sa'labah ini tahu, sahabat Nabi, sampai diberi julukan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Garuda Masjid. Tahu Garuda Masjid? Nggak pernah tinggal sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Makanya Nabi memberikan julukan Sa'labah adalah Garudanya masjid. Selalu di sop pertama,
selalu berada di belakang Nabi besar Muhammad. 5 waktu nggak pernah tinggal sholat berjamaah di masjid. Lalu datang sahabat kepada Nabi, dia minta, ya Rasulullah, doakan saya untuk menjadi orang kaya. Subhanallah, mau gak ada yang didoain jadi orang kaya? Ini sekarang giring-giring ya, betul. Didoakan semuanya jadi orang kaya sama Nabi, mau gak? Mau gak? Bu, mau? Pak, mau? Yang doain Nabi nih, mau jadi orang kaya. Tapi Nabi bilang sama sahabat, atau Nabi bilang deh sama orang kampung giring-giring sini, jangan, nanti kekayaanmu dapat menenggelamkan kamu. Kekayaan kamu dapat menenggelamkan kamu. Gimana kalau Nabi bilang begitu? Maksa gak? Ini tahu nih doanya Nabi mustajab. Ini sahabat nih maksa, ya Rasulullah doakan, dipaksa Rasulullah. Rasulullah ini orang yang lembut, ya, enggak diminta aja Rasulullah kasih. Ini Rasulullah bagian dari akhlak usahanya, sibuk dengan hartanya. Hari demi hari sampai Nabi kumpulkan orang-orang saudagar Madinah, ya, disuruh minta sumbangan oleh Nabi besar Muhammad. Yang mana sumbangan tersebut Nabi akan salurkan kepada orang-orang yang berhak. Nabi mengutus para sahabat untuk datang ke tempat sahabat, minta beberapa ekor gibas kambing kepada sahabat. Begitu datang sahabat utusan Nabi, betul, sahabat pilih nih kambing-kambing yang kurus, yang kecil, dibawa ke baginda Nabi, sampai dikumpulkan. Kata Nabi, ini kambing semua sehat-sehat, ini kambing siapa ini? Dalam riwayat 3-5 ekor kurus-kurus. Ini pemberian sumbangan sedekah dari sahabat. Nabi tolak, Nabi balikkan. Terbukti, ya, harta dapat menghanyutkan sahabat. Ini kelas paling bawah dalam kecintaannya kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, cinta yang menengah, kelas yang menengah. Kelas menengah ini istilahnya kelas taat. Kelas taat. Taat, ya. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Taat. Kita hadir nih kita hadir acara ini, kita taat. Bentuk ketaatan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Di zaman Nabi ada sahabat yang bernama siapa? Ukasyah waktu peperangan sama Nabi, ya, Nabi di atas kudanya, Nabi perintahkan kepada Ukasyah, ya Ukasyah, ambil itu bambu. Nabi menunjuk kepada suatu benda yang mana Nabi bilang, ya Ukasyah, ambil itu pedang. Padahal yang ditunjuk oleh Nabi adalah bambu, kayu, bambu. Tapi Nabi bilangnya, ya Ukasyah, ambil itu pedang. Fungsinya adalah kayu, pedang, tapi ketajamannya seperti pedang. Karena taat kepada Nabi, diambil. Padahal Nabi bilang, ambil itu kayu, ambil itu pedang. Padahal yang diambil adalah kayu, tapi bentuk ketaatannya kepada Nabi, diambil itu bambu atau kayu, ya, dibawa ke peperangan, tajamnya seperti tajam pedang. Ini kelas taat kepada baginda Nabi. Yang terakhir, yang ketiga adalah kelas tingkatan, yaitu cinta dan mahabbah yang luar biasa. Cinta yang berkorban dengan segala bentuk jiwa raga. Seperti siapa contohnya? Istri baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidatul Khadijatul Kubra. Gimana kayanya Sayyidatul Khadijah? Sepertiga kekayaannya yang berada di kota Makkah dikasih kepada baginda Nabi besar Muhammad untuk perjuangan dakwahnya Nabi. Siapa lagi? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi. Waktu berjalan dengan Rasulullah, di pertengah jalan berhenti. Nabi dalam keadaan kelaparan, dalam keadaan kehausan, disediakan tempat oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar bingung cari makanan, ketemu dengan pengembala kambing, diminta susunya oleh Sayyidina Abu Bakar, dibawa kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Abu Bakar dalam keadaan kelaparan dan kehausan juga pada waktu itu, karena Nabi meminum
dengan melepaskan dahaganya, Nabi merasa kenyang dan puas dengan minuman tersebut. Sayyidina Abu Bakar dengan otomatis, saya juga kenyang ya Rasulullah. Padahal Sayyidina Abu Bakar tidak minum. Bukan hanya jiwanya saja, bukan hanya hatinya saja yang diberikan kepada baginda Nabi, tapi jiwanya pun diberikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, mari momentum Maulid ini, ya, apa kita ambil dari inti dari Maulid ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, Pak, saya punya guru. Saya punya guru mengatakan apa? Pernah bercerita, ya. Ada di dalam suatu cerita guru saya itu mengatakan ada salah seorang laki-laki hidup di Madinatul Munawwarah. Ya. Sebelum saya masuk di materi ini, cerita ini, ya, perlu saya ingatkan, kita nih hadir peringatan Maulid ini, kata saya punya guru, seperti kita menziarahi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.